Halo semuanya, array sebenarnya memiliki atribut dan fungsi yang bisa kita akses. Saya akan melanjutkan dari notebook sebelumnya. Kita kan punya array A, B, dan C. Saya tampilkan dulu array A adalah seperti ini. Kemudian array B, dan yang ketiga adalah array C, seperti ini. Di mana array A ini 1 dimensi, B 2 dimensi, dan C 3 dimensi. Nah, di video-video sebelumnya, kita kan udah belajar mengenai atribut shape, yaitu bentuk array dalam bentuk tuple. Misalnya kalau kita masukkan A, kemudian shape, array A, kemudian shape seperti ini, maka dia akan mengeluarkan tuple yang nilainya 1 aja karena dia adalah 1 dimensi. Nah, shape ini adalah salah satu atribut dari array. Jadi kalau saya masukkan misalnya C, karena dia array 3 dimensi, maka dia akan keluar tuple dengan 3 elemen. Nah, selain shape, ada juga atribut yang namanya endim. Endim ini akan mengembalikan nilai dimensinya. Jadi dia akan mengembalikan nilai dimensinya secara langsung. Kalau shape ini kan mengembalikan bentuknya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya array A, kemudian saya masukkan endim seperti ini. Maka dia akan mengembalikan nilai 1. Artinya bahwa array A ini adalah array 1 dimensi. Kalau saya masukkan array B, maka dia akan mengembalikan nilai 2 seperti ini. Kalau array C, maka dia akan mengembalikan nilai 3 sesuai dengan dimensinya. Selain endim, ada juga atribut namanya adalah size. Misalnya array A.size seperti ini. Nah, size ini akan mengembalikan jumlah elemen di dalam array tersebut. Perhatikan array A ini jumlahnya ada 4 elemen, maka dia akan mengembalikan nilai 4. Kalau saya masukkan array C, karena jumlahnya adalah 8 elemen di sini ya, maka dia akan mengembalikan nilai 8. Jadi dia tidak memperhitungkan berapa dimensinya, dia memperhitungkan jumlah elemen di dalam array-nya atau jumlah datanya. Dan yang ketiga yang keempat maksud saya ada parameter namanya dtype. Nah, ini udah ada autocomplete-nya ya. Dtype ini akan mengembalikan tipe data yang ada di dalam array. Nah, karena array A, B, C ini adalah tipe data integer semua, maka kalau saya jalankan ini, dia akan keluar tipe data integer 64, seperti itu. Kalau saya masukkan, misalnya saya buat array D ya, seperti ini, numpy.array, kemudian di dalamnya adalah list A, B, C, seperti ini ya. Kalau saya ketikkan array C, array D maksudnya, kemudian saya masukkan parameter atau atribut dtype, maka akan keluar dia di type-nya adalah bentuknya seperti ini. Kurang dari kemudian U1 ini. Ini adalah di type bentuk objek string-nya. Bentuknya seperti ini. Begitu. Nah, selain atribut, di dalam array juga kita bisa mengakses beberapa fungsi statistik ya. Nah, saya akan contohkan seperti ini ya. Misalnya saya ingin mencari nilai rata-rata dari array B. Saya bisa tulis array B, kemudian dot, kemudian min. Ya. Nah, perhatikan min ini dia adalah mengembalikan nilai rata-ratanya. Begitu ya. Selain min, ada fungsi statistik yang lain, misalnya max, seperti ini. Maka dia akan mengembalikan nilai maksimalnya dari array B. Perhatikan array B adalah 1, 2, 3, 4, maka yang maksimal adalah nilai 4-nya. Begitu. Selain max juga ada min ya. Begini. Juga ada sum. Misalnya array C ya, kita sum seperti ini. Sum berarti dia mengembalikan jumlah keseluruhan elemennya. Seperti itu. Dan masih banyak fungsi-fungsi statistik yang lain yang bisa kita akses dari array-nya. Nah, terakhir saya akan memberikan tantangan kepada kalian. Kita kan punya array B dalam bentuk seperti ini. Bagaimana caranya kalian dapat mengembalikan nilai array B ini, tetapi nilai jumlah dari array B ini, tetapi bukan jumlah semuanya. Saya ingin jumlah berdasarkan barisnya ini.
Jadi 1, 2, kemudian 3, 4. Seperti itu ya. Kalian coba dulu sendiri, kalian pause video ini, silakan kalian kerjakan sendiri. Setelah selesai baru kalian lanjut menonton video ini. Caranya adalah kita akan menggunakan fungsi sum juga. Perhatikan kalau saya gunakan array B, dot kemudian sum seperti ini ya. Nah, dia akan mengembalikan total semua nilainya. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 dan kemudian ditambah 4. Nah, kalau kalian perhatikan docstring dari fungsi sum ini, berikan tanda tanya di sini. Fungsi sum ini memiliki parameter yang namanya axis. Nah, nilai defaultnya axis ini adalah 0. Nah, parameter axis ini bisa kita kasih nilainya 0 atau 1. Jadi kalau axisnya 0 ya, perhatikan. Nah, ini ada autocomplete-nya. Kalau saya jalankan, nah dia akan menjumlahkan, ya, dia akan menjalankan fungsi sum berdasarkan axis 0. Artinya dia menjumlahkan berdasarkan kolomnya. Jadi 1 ditambah 3, ini hasilnya 4 ya. Kemudian 2 ditambah 4, ini hasilnya 6. Nah, yang kita maukan 1 ditambah 2, kemudian 3 ditambah 4. Berarti kita gunakan aksesnya 1. Kalau 1 berarti dia berdasarkan barisnya. Begitu ya, kalau saya jalankan. Sekarang, nah perhatikan nilainya adalah 3. 3 ini adalah dari 1 ditambah 2, kemudian 7 ini adalah 3 ditambah 4. Nah, jadi setiap fungsi statistik ini memiliki beberapa parameter ya. Salah satunya adalah axis. Dan parameter axis ini ada juga di fungsi min, max, dan min atau rata-rata ini. Begitu.